Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semua, berikut saya buatkan tutorial atau tata cara untuk import soal ke dalam aplikasi yang baru. Ini mohon dilihat ya, kalau misalnya ada yang tidak dimengerti nanti boleh ditanyakan. Nah, yang pertama, ketika Bapak Ibu masuk ke dalam aplikasi, displaynya tampilannya kayak gini. Nah, terus silakan klik di bank soal yang sebelah sini, lalu di standar. Nah, tinggal ditambahkan di sini, tambah bank soal. Tinggal dipilih, misalnya saya kasih contoh bahasa Perancis. Nah, bahasa Perancis ini di sini ada kode soal. Kenapa kode soal ini penting? Karena biar tidak tertukar dengan mata pelajaran yang lain. Misalnya bahasa Perancis itu kodenya seperti biasa, misalnya PRC. Nah, kalau misalnya kode soal Bapak Ibu kan sudah hafal ya. Lalu di sini bagian tengah ini saya kasih kelas misalnya 10A. Nah, di ujungnya 2024 tetap. Nah, di sini kita tentukan pilihan gandanya ada berapa soal. Misalnya saya kasih contoh, saya pilihan gandanya adalah 20. Presentasinya berapa? Misalnya saya presentasinya adalah 30%. Nah, di sini ada pilihan ganda kompleks. Kemarin karena kesepakatannya pilihan ganda itu sebanyak 30 soal, maka bersisanya saya di sini pilihan ganda kompleksnya 10, lalu persentasenya misalnya saya kasih 20. Nah, di sini tinggal sisa soalnya ada 15. 30 berarti ya sisanya 15 ya. Tinggal Bapak Ibu tentukan di sini. Menjodohkan berapa, isian singkat berapa. Misalnya saya kasih contoh, punya saya menjodohkan ada 5, persentasinya adalah di sini berarti 10. 10 lagi ya, 10 soal lagi, isian singkat. Di sini saya kasih 5 dan ini juga 10. Ini berarti soalnya sudah 30, 40, 5 lagi. Presentasinya 50, 70, 30 lagi. Nah, ini misalnya uraian ya, berarti 5 lagi dan ini 30% presentasinya. Nah, mohon dihitung ya nanti presentasinya, jangan sampai lebih. Tinggal simpan. Oke, ini sudah jadi kode soalnya. Tinggal bagaimana kita import soal. Nah, di sini Bapak Ibu klik di soal ini, lalu tambah soal. Kalau mau soal manual, ya soal manual ya tinggal diketik di sini pertanyaannya apa, misalnya apa arti dari makan dalam bahasa Perancis. Tinggal misalnya pilihan gandanya adalah ini C Oke, ini nomor 1 bagi yang mau mengetik soalnya manual ya, berarti tinggal disimpan. Oh ya, kunci jawabannya belum, tinggal dimasukkan, misalnya kunci jawabannya A ya. Saya kasih kunci jawaban A, simpan. Oke, berhasil. Kita lihat soal kita di sini. Soal kita preview soal. Ini kunci jawabannya ini. Itu bagi yang mau manual ya. Nah, bagaimana kalau yang misalnya mau import? Nah, import soal di sini kita klik import soal, kita download formatnya ya. Ini download formatnya docs. Kita download. Ini contoh format soalnya. Nah, nanti ketika mau diimport ini dihapus ya. Nah, ada perbedaan sedikit. Di soal sebelumnya itu seperti ini modelannya. Ini contoh soal PKN ya, saya
jadikan contoh saja. Di soal sebelumnya kan ini ya, ada key 1.1. Sedangkan di format ini S.1. Nah, cara ngerubahnya tinggal di blok aja yang ini nih. Ini saya perbesar. Yang ini key .2 sampai titik 2 saja. Tinggal di copy aja ya, Ctrl C atau di copy di sini. Lalu Bapak Ibu replace di sini nih. Replace. Ini kan kita paste yang barusan kita copy key .2, lalu kita ganti dengan S.2 tanpa spasi ya. Jadi mohon dilihat titik 2-nya. Misalnya di sini kan nggak ada spasi, di sini juga sama nggak ada spasi. Tinggal kita replace all. Kita lihat di sini ada berapa yang diganti, ada 40 ya. Berarti sudah sampai akhir. Sampai bawah sudah berubah semuanya. Lalu di format ini contoh bagi yang mau menggunakan bank soal lama ya. Nah, di bagian kunci juga ada perbedaan sedikit. Di sini jawab huruf besar semua titik 2. Sebelumnya kan kunci. Nah, ini sama aja. Misalnya saya copy yang ini formatnya. Yang ini kan format yang benarnya ya. Copy. Nah, saya lari ke bank soal yang lama pakai kunci. Sama di sini juga Bapak Ibu copy baru di replace kembali. Lalu di bagian find word ini di paste. Nah, format yang baru adalah pakai huruf besar semua jawab. Jadi kunci yang huruf kecil diganti dengan jawab. Tinggal replace all. Kita lihat ada 40. Nah, berarti sudah replace semuanya. Oke, yes. Ini sampai bawah udah berubah semuanya nih. Sudah. Dan mohon diperhatikan jangan sampai di sini dikasih spasi 2 kali. Spasinya hanya 1 kali nih. Ini ya modelnya. Jawab titik 2 spasi sekali. Nah, di format yang lama itu kan kita boleh di sini menggunakan A semua. A semua gitu ya. Ini kalau misalnya biar nggak kesalahan import, kita coba aja ya ganti dengan A, B, C, D gitu ya. A, B, C, D, E gitu. Nah, ini contoh soal pilihan ganda. Baru pilihan ganda ya, belum pilihan ganda kompleks. Nah, tadi pilihan gandanya ada 20. Saya sampai nomor 20. Save as dulu ya. Save as-nya dalam bentuk docs. Karena tadi formatnya dalam bentuk docs. Nah, ini ya, Word dokumen. Nah, ini berarti udah dalam bentuk doc. Karena takutnya di sini masih tulisannya 97 sama 2003. Nah, ini nggak masuk ya. Nanti kalau Bapak Ibu import, dia tidak masuk. Oke. Baik Bapak Ibu, mohon maaf saya ulangi. Biar sesuai dengan settingan awal aja. Bahwa PG-nya 10 yang saya setting. Pilihan ganda kompleksnya adalah 10, PG-nya 20. Nah, ini berarti PG-nya udah sampai 20 di sini. Sekarang pilihan ganda kompleks itu ada 10, berarti dari nomor 21. Nah, tadi udah disebutkan di awal bahwa PG kompleks itu jawabannya adalah seperti ini. Saya perbesar. Misalnya jawabannya ada A dan B, berarti A, B tanpa spasi ya, seperti ini modelnya. Nomor 22 misalnya A, C, 23 D, E. Ini nomor 24 B, E. 25 D, E. Berikutnya adalah A, C, 27 D, E. 28 A, E. 29 A, D. 30 mana jawabannya ya? Nggak ada ya. Nomor 30 jawabannya misalnya A, D. Oke, kita dapat
PG kompleks 10, PG-nya 20. Berarti saya kembali ke daftar soal. Di sini soalnya saya hapus saja. Saya hapus, saya bikin ulang, tambah soal bahasa Perancis. Di sini berarti PRC ini saya kasih 10A. Lalu pilihan gandanya tadi 20, persennya adalah 30, pilihan ganda kompleksnya 10, persennya 20. Lalu misalnya saya menjodohkannya adalah di sini 5, berarti persennya 20. Sisanya 20, 35 ya. 35 berarti 10 nomor lagi. Isian singkat saya kasih 10, pas 40. Persennya adalah 50, 70, 30 lagi. Oke, saya simpan. Tinggal saya masuk ke soal. Saya import soal. Saya browse soal. Tadi ini kode soal saya plot. Oke, soal berhasil diimport. Sekarang tinggal kita cek soalnya. Sini kita bisa lihat nah ini ya, mulai terlihat ya. Nomor 21 pilihan ganda kompleks, nomor 22 dan seterusnya ada tulisan pilihan ganda kompleks. Kita preview soal. Nah, dia akan seperti ini. Oke, ini ada kesalahan dikit ini. Ada nomor 1, ada kendala di nomor 1. Kita ganti aja, edit aja. Edit di sini ada apa di sini? Oke, nah ini 2 kali jawaban. Ini D-nya belum ada. Kita tambah 1 lagi menjadi tambah E ya. Ada kesalahan. Oke, tinggal kita simpan. Kita preview soal. Oke, udah ya. A, B, C, D, E. Sudah. Nah, sekarang tadi soal yang saya setting adalah menjodohkannya ada 5. Cara nambah soalnya seperti biasa, masuk lagi ke soal. Lalu klik di bagian soal di sini. Lalu kita tambah soal. Nah, sekarang di sini kita ganti soal di sini tadi ada menjodohkan. Ini. Tinggal kita tulis menjodohkannya di sini. Misalnya jodohkanlah perintahnya. Jodohkanlah soal berikut. Ini di sini saya perbesar. Di sini soalnya, di sini jawabannya. Jadi berurutan ya. Misalnya, karena nanti kalau di tampilan soal nggak mungkin berurutan di sini. Tapi karena ini langsung kunci jawabannya, jadi soal di sini jawabannya di sini. Misalnya, saya berarti jawabannya aku. Kamu jawabannya kau. Dan seterusnya ya. Misalnya, dia, ini jawabannya kita, mereka, kalian misalnya. Ini hanya contoh saja. Kita simpan. Oke, berhasil disimpan. Kita cek lagi di soal kita. Soal, preview soal. Kita cari paling bawah. Nah, ini. Tampilannya seperti ini. Ini menjodohkannya. Nah, nanti tampilan di anak-anak nggak seperti ini ya. Pasti berbeda. Nah, apalagi soal model apalagi? Misalnya tadi saya setting isian singkat ya, ada 10. Tinggal soal. Kita tambah soal. Kita ganti yang sebelah sini setting soal. Isian singkat ada 10. Ada 10. Lalu isilah soal
di bawah ini dengan benar. Nah, ini ada case sensitif. Ini maksudnya adalah kalau Bapak Ibu mau dikoreksi oleh aplikasi ya, karena namanya isian pasti aplikasi bisa. Kita mulai. Pertanyaan, sorry, ini pertanyaan. Ini pertanyaannya ya, berarti dibikin per nomor ini. Bukan apa ya. Saya dan kamu adalah titik. Nah, ini jawabannya adalah misalnya manusia gitu ya. Nah, di case sensitif gini, karena dia case sensitif, berarti Bapak Ibu harus ketik banyak jawaban di sini nih. Manusia. Nah, ini ya, pertama manusia. Ditambah lagi, misalnya kalau anak kan kadang nulisnya pertama huruf besar, manusia. Nah, ini case sensitif ini untuk mengoreksi jawaban ini, saya dan kamu adalah manusia misalnya. Berikutnya, berarti anak itu nulis huruf besar semua, berarti ya kira-kira seperti ini. Lalu anak itu menulis huruf kecil semua ini. Nah, kadang anak menulis itu misalnya rupanya kecil. Udah ya, cukup ya, sepertinya cukup ini. Manusia. Oke, kita simpan. Soalnya berhasil disimpan. Nah, selanjutnya nomor berikutnya juga seperti itu. Nah, kita cek di soal kita. Oke. Soal, preview soal, paling bawah, saya dan kamu adalah manusia. Jadi ini anak mengetik manusia, M-nya kecil semua, atau M-nya besar, atau huruf besar semua. Jawabannya nanti dikoreksi oleh aplikasi. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya jelaskan. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, nanti Bapak Ibu bisa tanyakan ke saya ya.